Terus dia tidur di kursi, pakai handset dia. Jadi pas posisi mau terlelap itu handset ada yang nyabut bang, tek. Dia kebangun, almarhum di samping, Pak begini aja. Saya mau selfie dulu Pak. Nggak gitu selfie Pak, selfie tuh gayanya gitu tuh. Wah, Gitu Pak. ketemu lagi kita lagi. Gila udah lama. Gimana? Kita mau cerita balik lagi. Setelah berapa abad? 12 lah ya. 3,5 abad itu Kita lama Pak, 12 ketemu tuh ya. kayak hancur-hancuran udah dunia. Parah. Setelah sekian lama saya berpergian ke penjuru negeri, akhirnya saya kembali lagi di layar kaca. Layar kaca. Asik layar kaca. Dan malam hari ini kita bakalan dengerin satu cerita. Nah, itu yang pada saat tadi kita off cam-nya denger, kita tuh dredeg gitu loh. kok bisa ya kejadian kayak begitu? Ya Allah, dan itu banyak loh kejadian kayak gitu. Pasti. Dan ini salah satu sorip kita yang mengirimkan DM yaitu Bang Angga. Kita tos dulu biar nggak selek kita, ya kan. Nih Angga kebetulan tinggalnya di Cibinong. Nggak kebetulan emang tinggal Emang di situ. tinggalnya di Cibinong, iya kan. Itu masih masuk Bogor, Pak. Itu udah masuk, bukan masih masuk. Kabupaten Bogor. Berarti Kabupaten Bogor ya? Iya. Jadi beliau ini, beliau, Asik. abang kita satu ini pengen menceritakan satu hal yang Yang belum pernah dia ceritakan. apa ya istilahnya ya? Tapi ini tentang persahabatan. Persahabatan bagai kepompong. Kan Saipul Jamil. Nggak gua di kemarin di Toraja, sekarang di sini begini. Ketemu lagi. Saipul Jamil semua. Ada kata-kata itu jadi nyanyian. Jadi nyanyian. Kan main. Ya, Yes. jadi kita mau dengar ceritanya dari Gimana, Angga. Bang Angga, Jadi, ceritanya? Cerita ini sebenarnya tentang sahabat lu ya? Iya, sahabat pertama sih kebetulan. Karena kan saya sebenarnya asli Jawa nih bang. Saya asli Jawa. Dari Pemalang kalau Iya, nggak dari salah. Kalau Pemalang. dari kumisnya Pemalang. Iya. Dari Pemalang kan ke Jawa nih, pindah nih ke Bogor karena bapak kan kerja di Bogor juga kan. Saya pindah di situ dan memang belum kenal siapa-siapa di situ. Masih sering di rumah lah gitu, nggak punya temen. Akhirnya kan di situ saya suka main PS ya. Iya. Saya main PS, sempet lah jalan-jalan ke situ, ketemu nih sama rental PS. Ya karena suka main PS dan belum punya temen, akhirnya kebiasaannya tiap hari main PS lah. Nongkrong di situ. Nongkrong di situ, main PS, dan kebetulan juga saya ini suka klub bola. Oke. Oh, iya. Klub bolanya apa? Persija Jakarta. Sama dong kita. Macan Kemayoran. Beuh. Saya karena suka klub bola ya di zaman itu ya suka aja pakai kaosnya gitu loh. Persija terus lah main PS, tiba-tiba dari belakang kan rental PS punggung-punggungan gitu loh, berbaris dan di belakang juga ada. Oh iya. Iya. Ngadepnya Jadi- sono ke sono gitu ya. Saya lagi main PS tiba-tiba ditepuk nih dari belakang. Lu bocah mana? Digituin sama yang tadinya ini nggak kenal. Sampai akhirnya jadi sahabat deket lah. Ditepuk, saya bilang, "Ya bang, lu orang mana?" gitu. "Sini bang, belakang." Saya bilang gitu kan. "Lu pakai baju Persija nggak takut lu di sini?" Itu zaman itu kayak masih awam banget lah Iya. buat yang orang suka Persija pakai baju kayak gituan di situ kan. Lah emang kenapa bang? Di sini mah lagi bahaya kalau pakai kayak gini lu. Jangan berani-beraninya digituin. Emang lu pakai gitu udah pernah ke GBK apa? Digitu. Karena saya di situ belum pernah sama sekali nonton di stadion. Iya. Karena cuma suka-suka doang gitu loh. Iya, Nonton kan gitu. ngefans bola. boleh, Iya, boleh. ngefans boleh ya. Belum sih bang. Ya udah, lu main aja ke rumah. Akhirnya dari situ kita tadinya saya main sendiri nih, kenal sama dia, main berdua. Oh, oke. Kenalan, ya mabar. Dia namanya si Ageng. Cuma lama kelamaan ya karena udah akrab, manggilnya Gembul. Kebetulan dia agak gemuk. bener gendul. Kita main PS, setelah main PS diajak ke rumah dia nih. Dan emang deket juga. Ternyata rumah lu Ternyata itu. ya jarak berapa blok lah dia di belakang, nongkrong di situ. Kita nongkrong sama ibunya lah kenalan gitu. Dari mana nih? Dari Jawa. Ya sampai akhirnya manggil saya itu Jawa, ibu dia. Oh dipanggil, Wak Jawa gitu. Iya, wah di mana setiap balik kerja atau gimana? Wah lu songong banget nggak pernah main gitu. Iya, main. Oh jadi Udah- akhirnya jadi kayak saudara. Iya, udah jadi saudara. Oke. Akhirnya nongkrong di situ, kenalin sama teman-teman dia nih. Kenal, semakin rame, semakin punya temen. Akhirnya di situ ya nongkrong gitu. 2009 tuh awal-awal. Kita masih di situ ya karena mungkin seiring berjalannya usia kan kita pada misah buat kerja lah. Iya. Betul. Dan si almarhum ini nggak pernah kerja, bukan berarti dia nggak mau kerja gitu. Karena kan dia 3 bersaudara nih. Dia punya kakak
cewek, yang kedua cowok, dan dia terakhir. Kebetulan dia. bapak dia udah almarhum lah, udah lama. Dan saya nggak pernah ketemu bapaknya gitu loh, karena meninggal dari dia kecil gitu. Ya. Di situ akhirnya ya sering lah tiap hari, kadang main nginep, kadang balik kerja juga ke situ. Bertahun-tahun nggak pernah ke situ lagi, ya setiap balik ya mungkin berapa tahun kemudian saya nongkrong lagi, main kemana bocah di sini. Oh, udah pada jarang nongkrong di sini. Masih kayak gitulah. Dan kehidupan dia masih dari 2009 nyampe terakhir mungkin 2013-an ya masih stuck kayak gitu. Iya. Sempat ya ngajakin kerja aja bareng ya, Bul. Wah, nggak bisa. Gue lagi iniin emak gue, dan abangnya ini belum nikah pas itu. Oke. Namanya Bang Eno kan. Ya asik aja Bang orangnya. Karena kebetulan dia Betawi juga kan, jadi suka ngobrol gitu loh, seru-seruan. Kita masih jarang, ya nongkrong-nongkrong udah nggak kayak dulu gitu loh. Iya, beda ya. Beda banget kan. Kadang kan juga udah tambah dewasa ya. Udah masing-masing aja gitu. Paling kalau ada waktu ya tetap nyempetin buat ke situ Ngobrol aja lah ya. Kalau sama yang lain Ngopi. sih, yang ke lain tuh enggak. Kalau sama dia ya udah deket aja gitu. Main berdua juga jadi gitu loh. Akhirnya kejadian itu di 2017 posisi saya kerja di luar kota nih. Ya cecetan lah pas itu kan, BBM kita berteman juga di media sosial, kita cecetan. Sempat ngabarin, lu nggak balik apa ke Bogor? Ya ntar Bul, gue lagi di ini dulu nih. Emang kenapa nih, kan bentar lagi ada final nih, lu balik lah main di sini kok di Pakansari. Ya mikir-mikir karena kita suka bola bareng-bareng gitu kan. Dan kita nonton Persija di GBK dimanapun ya kadang bareng, intinya selalu bareng. Dan mulai ya setahun kebelakang tuh jarang bareng gitu loh, karena bukan vakum sih, lebih ke ya lagi fokus kerja dulu lah. Ya. Masing-masing ya punya Masing-masing kehidupan. gitu. Bener. 2017 ya Bul, ntar deh gue ke situ, kita nonton, ntar gue bayarin, tenang aja gitu. Udah tuh 4 hari sebelum pertandingan saya balik nih ke Bogor, langsung ke rumah dia, nggak langsung ke rumah gitu, ke rumah dia. Di situ ngobrol-ngobrol, ngomong lagi pas itu tuh gue udah pindah nih, ntar katanya mak gue mau pindah, jadi dia punya rumah di Kardenan tapi mau dikontrakin, dia ngontrak di Bojonggede. Pindah ke Bojonggede. Iya, saya ngomong lu punya rumah tapi ngontrak, aneh banget lu Bul. Iya, bener. Kagak tahu dah, soalnya kan ya mungkin rumah dia gede, nggak ada yang bisa bayar listrik atau air kan, kita nggak tahu. Abang lu kemana? Saya sempat nanya gitu kan, karena dulu sering nongkrong bareng gitu loh. Iya. Lah ngapain, jangan ngomongin orang itu dah, gue kesel gitu. Oh. Lalu kenapa bego? Brother issue. Iya, gitu-gitu lah intinya, kayak setiap bahas abangnya tuh kayak males Ya, gitu. males gitu. Cuma belum tahu kenapa Masalahnya. gitu. Dan dari situ nonton bola kan, kita sempet kan pas itu ya masih punya cewek lah, saya juga di situ nonton, kita berlima, dan itu ada videonya juga. Itu nonton bola terakhir saya sama almarhum. Nongkrong malamnya di rumah salah satu teman kita nih, si Hadi di Bojonggede kan, ngambil tiket, kita berangkat besoknya nonton di Pakansari. Kan saya di situ habis nonton udah nggak stay di Bogor, harus kerja lagi kan. Nonton ya paling setelah dari nonton final itu 2 hari kemudian baru saya berangkat lagi nih. Tuh gue kerja lagi ya. Dia belum pindah pas itu, belum Masih di rumah lama. masih di rumah lama, baru rencanain gitu loh. Akhirnya masih kerja, dan seperti biasa lah kabar-kabaran kalau penting doang gitu. Tiba-tiba ini bocah kok nggak pernah ngechat. Saya ngechat akhirnya kan. Kenapa lu? Ya gimana kabar lu? Baik aja. Biasanya kan dia kayak antusias banget loh, lu nggak balik lo, ngapain sih lu kerja terus gitu. Dia itu kayak nyariin lo terus gitu ya. Cuma di akhir itu kayak udah jarang kayak nanya gitu loh. Biasanya kan bawel, ya mungkin dia lagi apa gitu lah, pusing atau segala macam. Saya juga nggak mikir macam-macam kan. Baru setelah itu ditanya, dia nanya tuh ngechat, gue sekarang udah pindah nih nge. Lah pindah kemana? Yang gue pernah bilang sama lu, gue ke Bojonggede nih. Lu ngapain pindah ke situ? Ya sempet sama ibunya tuh kayak ya mungkin selek lah, berantem lah, karena ya kita punya teman di Kardenan rame, kita pindah ke Bojong kan takutnya teman-teman kita nggak nongkrong ke situ nih yang dari Kardenan. Iya, Dia sempat nyari teman baru. Dia sempat punya pikiran kayak gitu. Ya udah ntar kalau gue balik, gue main deh ke Bojong. Ya lu kabarin aja gitu doang kan. Udah tuh berapa bulan kemudian saya balik, dijemput sama dia nih. Saya jemput, naik motor kan, dia juga akrab sama orang tua saya Bang, kenal juga, karena dia orangnya suka ngobrol juga gitu-gitu loh segala macam. Dia datang, saya bonceng, naik motor ke rumah dia. Jadi dari Kardenan ke Bojong kurang lebih setengah jam lah ke rumah dia. Nggak jauh ya memang. Nggak jauh. Ke situ ya kenalin sama teman-teman dia, yang sekarang juga jadi teman-teman saya juga nih.
Teman-teman di Bojonggede ini. Balik ngobrol, ya namanya anak muda, tahu sendiri lah gimana kalau setiap ketemu nggak asal ngopi-ngopi doang. Iya benar. Dia sempet, ya air anget gitu lah. Air anget gitu lah. Iya. Di situ kita. Lanjut. Tomir. Cuma di situ belum terlalu apa ya, kayak ya masih mungkin nutupin ya, masih asik lah biasa. Agak beda doang gitu. Coba nutupin, ngobrol lagi. Nah apa emang? Lu nggak ini lu, adalah temen nyindir ke si almarhum ini, si Gembul, ngomong, mana lu sama bang lu? Diam doang gitu. Kenapa sih? Kan saya juga nggak tahu nih masalahnya. Nongkrong lagi, udah jangan bahas itu, udahlah. Puterin, ntar kita biasalah kemana kek, kalau udah ituan kita pindah tuh, ya main. Udah malam itu seperti itu, pagi saya balik dan terus tuh tiap malam kayak gitulah. Cuma karena posisinya udah nggak di luar kota, saya kerja daerah deket-deket Bogor gitu. Cuma udah nggak di Bogor. Kalau di Bogor kan saya tiap malam main nih. Iya. Orang tua juga gerah mungkin ya, Bocah nggak pernah di rumah nih. Gitu. Disuruh kerja malah main terus. Malah main gitu. mulu. Akhirnya kerja di Jakarta gitu. Di situ kerja lagi biasa. Kita kerja. Karena mungkin deket dari Bogor. Jadi bawahnya pengen balik nongkrong. Iya pasti dong. Seru aja. Pasti dong. Kerja kayak gini banget, balik aja nongkrong gitu loh pikiran. Sempet ngechat Gembul, Bul, gue balik aja kayaknya mendingan nyari kerjaan di Bogor deh. Ya udah nih, gimana lu? Itu udah mulai beda nih, udah mulai kayak nggak yang ngapain sih lo, nggak seasik dulu. Bacotannya udah nggak ini loh, kayak biasa aja. Lu kenapa emang? Kagak, nggak apa-apa gue. Kalau sini aja main gitu doang. Balik ke Bogor, saya keluar naik motor nih ke rumah dia. Kok lu sendirian nggak pernah nongkrong di Saung, ada bocah nggak? Karena kan kita punya base camp juga nih di Bojong. Ya salah. Gak tahu gua. Lalu nggak main? Kagak gua. Lu kenapa ya bego? Saya gituin kan. Nggak apa-apa udah. Mau ngopi nggak lu? Yaudah bikin kopi. Berdua nih. Jadi saya nongkrong malam itu setelah balik dari Jakarta ya berdua doang. Di rumah dia depan gitu. Dan dia sama ibunya doang nih. Abangnya udah nggak ada. Sempet nanya juga. Ya dia udah nikah gitu. Udah kita ngobrol. Saya ngechat yang lain. Kayak bocah-bocah suruh datang nih, gue di sini nih di rumah Gembul, lu datang aja ke sini. Saya chat, malas gue ke situ. Kan bingung, malas kenapa emang? Wah di situ bahasa keluarga mulu, capek banget gue kupingnya dengerin dia ngoceh gitu. Maksudnya gimana sih? Emang dari tadi nggak ngobrol sama lu apa? Iya cuma kayak obrolan biasa gitu loh, ya bahas abangnya terus tentang iya gitu-gitu doang. Ngomongin kerjaan, balik ke abang, lewat gitu-gitu doang. Cuma capek semuanya jadinya ya. Dia bahas itu terus. Ya udah lu kesini aja. Setiap kali nongkrong dia ngomongin abangnya mulu. Abangnya cuma kangen kali dia sama abangnya. Kagak dong. Nggak tahu sih ya. Tepukan aja gimana. Dari situ posisinya kan ya udah ada gue di sini, udah kesini aja. Ya kesini terus bocah kayak nggak bahas ini abangnya. Biasanya abangnya mulu, makanya males banget nih bocah-bocah pada nongkrong sama dia gitu. Lu jangan kayak gitulah. Itu awal. Saya juga mikirnya gitu awal, lu jangan gitu, ada temen kayak gini mah. Jangan digituin, kasihin bantuin. Gitu awalnya. Karena posisi saya udah di Bogor dan nongkrong terus, dia kayak gitu terus akhirnya ternyata ini yang dirasain sama teman-teman saya nih. Iya. Sama jadi gak asik lu ya. Gak asik juga ya. Jadi udah beda aja gitu loh. Jadi baperan gitu. Kan biasanya bacot-bacotan ya, di situ baper gitu loh. Kenapa mulai akhirnya kan mulai ke Saung, ntar kita nongkrong sama yang lain kan. Gembul chat dah, di chat nggak pernah bales gitu. Ntar tiba-tiba tengah malam bilangnya ketiduran. Jadi banyak alasan. Gila. Kalau suruh nongkrong gitu. Iya. Kayak gitu Jo. Dia misalnya kagak ditelepon tuh. Udah biarin ntar juga tidur. Gitu tuh pasti tuh. Iya, karena udah males ya. Udah males. Ya nggak tahu sih dia kenapa. Akhirnya kan mungkin saya ngerasa nih bocah ada yang beda nih. Terus akhirnya pas nongkrong datang tuh anak. Enggak juga. Enggak pernah datang. Walaupun itu lama jadinya itu kejadiannya. Lama. Jadi semenjak ya mungkin beberapa bulan ya yang dia nggak cerita. Baru pas saya di situ aja udah mungkin sebulanan kurang. Mulai kayak gitu-gitu terus kan. Terus akhirnya ada rasa kasihan ya Bul. Lu nongkrong sama gua aja yuk keluar. Jadi udah nggak di base camp, udah nggak di teman-teman gitu. Sendirian aja lah. Berdua aja kita ngobrol gitu. Sempat ke Bogor kota lah ngopi di situ. Lu kenapa emang? Gak apa-apa, saya sempat nyaranin kan, mending lu kerja deh daripada lu kayak gini. Dan abangnya ada di rumah. Uring-uringan jadinya dia. Jadi pas dia terbuka tuh abangnya kayak mungkin psikisnya kayak kena gitu loh, kayak nikah. Kena mental gitu. Dia nikah nih, dia nggak ngomong sama ibunya, tiba-tiba pas balik situ dia cerai.
deh. Dan suka ngamuk-ngamuk di rumah gitu. Oh, benar. Itu alasan si Gebul. Pernah datang pas saya masih kerja kan, dia datang nih abangnya. Sempat diusir. Kayak nggak tahu minjem duit atau segala macam, nggak tahu ya. Karena kan ibunya suka dikasih duit sama kakak yang pertama nih, yang perempuan. Itu kadang diminta sama si abangnya. Sama si abangnya, makanya kadang ibunya nangis, dia kesel. Ada ya, lu kerja di situ. Nah itu kayak nggak tahu dah, itu sikisnya kena kali. Saya bilang, oke. Terus lu lawan aja, Bul. Lu maksudnya dalam arti lawan, lu kalau malu bikin nangis lu bilangin abang lu, udah. Dia ribut itu bahkan sampai berantem itu sering banget. Lu kerja. Dia tuh pilihannya kayak, kalau gua kerja ntar ibu gua masih apa gitu loh. Jadi karena udah tua juga kan, karena usia si Gembul ini di atas saya, Bang. Beda lebih tua gitu ya. 3 tahunan lah, 3 tahun 4 tahun dia lebih tua. Dari situ mulai ya dia kadang nganterin anak tetangganya sekolah atau markirin di Alfa gitu loh. Ya pokoknya ada lah ya. Iya buat kayak gitu-gituan. Yang tambahan ya. Saya ngajak buat keluar nggak pernah mau, akhirnya ya udah, lu terima aja. Pada satu ketika tuh dia bilang, kirain apa ya, ngechat tuh, mungkin lagi ribut atau segala macam. Ngechat malam-malam itu jam 11, kan saya nggak nongkrong kan, karena jarak Bojonggede Kardian kan lumayan setengah jam kan buat bolak-balik. Ngechat tuh bilang, lu bantuin gua nggak? Kenapa, Bul? Gue bantuin, ayo. Kayak apa ya, dia ngajak saya tuh buat ayo bacokin abang gua gitu. Kan lucu, saya ketawa di situ kan. Dia ngomong kayak gitu, gue pengen bacok lu, bayarnya masih ada gak? Ayo bacokin abang gua. Lu jangan goblok-goblok banget, Pul. Saya bilang gitu bener sih, apa yang lu sampein itu bener sih. Iya lucu. Saya baca catatan itu ketawa, lu telepon kan udah. Ya dengan dia serius dan saya tanggapnya bercanda gitu loh. Lu di mana? Lu kalau emang kawan gue, lu sahabat gue, ayo bantuin gue. Gue pengen bacok nih abang gue. Ya bahasa-bahasa kasar gitu lah. Iya. Lah apaan nih gue? Akhirnya kan jam ngadem-ngademin. Lu di mana sekarang? Akhirnya mau nggak mau saya keluar kan. Udah malam juga. Datang ke situ. Daripada kenapa-kenapa? Iya emosi kan. Ibunya lagi nangis nih. Nangis, wah Jawan, bantuin si Ageng. Ya nggak tahu lah, orang tua nangis kan bingung ya, nada bicaranya nggak kedengeran. Saya nggak jelas gitu loh. Udah, Bul, lu keluar aja. Saya tarik kan keluar, keluar. Ngopi di luar, anjing nih gua, pusing gua, stres. Yang ngedumel-dumel sendiri gitu loh. Ya kan gua bilang, kalau emang ini mendingan lu kerja. Iya, saran lu itu ya. Iya, cuma dia diem aja, disuruh kerja lu diem. Lu kayak gini ngapain, lu udah tua, mikir gue buat nikah. Saya bilang gitu. Kalau bisa tolong cariin kerjaan yang diem tuh. Iya, harus. Bengong, enggak ada. Bro kontar ya. Kayak kesambet. Ketap-ketap gitu lah kayak. Tapi itu kejadian yang itu berapa lama sebelum kejadian yang dia nggak ada itu? Kurang lebih 2 minggu. Ya nggak ada 2 minggu lah, 10 harian. Setelah itu balik lagi. Sempet ngomong dari balik itu, dia ngomong, gua kalau kayak gini mending bunuh diri aja. Sempet kayak gitu kan, lebih tolol lagi. Waduh. Dan ngobrol sama saya yang suka bercanda, lu beneran gak? Tapi emang dari mimik dia tuh nggak ada yang bercanda. Omongan spontan gitu mungkin. Tadinya lu mungkin nggak nanggepin bener-bener ya, mungkin dia cuma ngomong gitu ya. Iya, dari hal ngebacok, dari itu kan saya masih ketawa kan, ngapain lu? Tapi begitu denger bunuh diri, lu mikir tuh. Lu jangan kayak gitu lah. Kagak gua, lu bunuh diri mau ngapain, tabrakin kereta lu. Jadi sampai bercanda gitu. Iya kan, dan dia udah kayak enggak kuat. Disekalianin aja udah gitu. Oke. Terus akhirnya ya kadang saya nenangin dia dalam arti ngebahas masalah lu gini-gini. Ya lalu emang dia agak ya kadang kayak di jalur kita ini-inian lah kayak gitu kan, dia punya nyali juga gitu. Takutnya beneran kejadian. Iya. Udah jangan kayak gitu, Bul, udah sabarin aja. Kita main ke situ lagi, abangnya udah diem aja. Ya saya ngajak ngobrol kan. Karena kita udah lama nggak interaksi, mau ngobrol kayak canggung aja gitu. Udah, setelah kejadian udah lu tenang aja. Lu kalau ada apa-apa kabarin aja. Gue balik tuh jam 3. Setelah balik, udah agak lama kan kejadian 10 hari kurang kan dari kejadian itu. Saya udah jarang nongkrong lagi gitu. Ini bocah juga nggak ngechat. Mungkin udah adem, pikiran saya gitu. Positive thinking lah. Iya, dari situ. Baik-baik aja lah ya. Saya agak bosen juga kan main di Kardenan, pengen main ke situ, pengen tahu kabarnya gitu loh. Ya, sekalian. Tapi saya ngechat almarhum. Saya ngechat si Ibe, temen saya yang di Bojong. Be, ngopi yuk, Be. Lalu di mana? Di rumah. Ya udah lu ke situ. Gua kesini aja gitu. Ya datang nih ke rumah si Ibe, nongkrong di situ. Ngobrol lah, mana sih Gebul? Lah, gue tahu udah lama nggak nongkrong sama kita gitu. Masih di rumah, kayaknya sih masih. Kayaknya emang bocah nih jarang di luar gitu loh. Jadinya di dalam aja terus.
Udah, Bek ngopi di mana? Kita chat ini aja si Bek. Dan si Bek ini udah punya istri. Saya sempat ngechat karena dia kerja kan. Dia ngomong jam 9 aja lu berdua ke rumah gua. Nungguin nih di rumah Ibe. Baru jam 9 saya jalan berdua sama Ibe nih ke rumah Bek. Di situ Bek kan punya PS kan. Kita main PS di situ. Karena kan ya itu rumah bangunan baru, belum banyak kursi-kursi depannya. Nongkrongnya di bawah nongkrong gitu pakai tikar kan main PS. Saya tetap ada pikiran ini bocah di rumah mulu takut gila gitu. Sambil bercanda gitu. Coba chat dah. Saya di chat sama Ibe. Nggak bales. Saya Chat sama lu. Chat, bales. Lu di mana? Gue di rumah Bek nih. Lu kesini aja gitu. Belum balas juga, akhirnya balas di situ. Gue habis ini nih tidur. Ntar ya gue mandi dulu. Ya udah lu, gue tungguin gue di sini nih. Udah tuh lanjut main PS dan ya udah ntar juga kesini kan nggak fokus ke dia lagi nih main PS. Tiba-tiba datang dan setelan dia tuh dari dulu ya topi merah dibalikin dan celana itu gombrang di bawah lutut. Sama jaket itu setelan dia dari dulu. Udah begitu aja? Udah begitu aja. Nyampe kita bilang di topi ada wapaknya pembul. Nggak dilepas-lepas itu. Itu dari dulu bang. Nggak mau dilepas dia. Wapak. Nyampe mandi aja di bawah. Nggak percaya ditutupin sampai baunya. Wah lu bul goblok amat baunya kayak gini masih dipakai sampai diceng-cengin kadang. Astaga. Dulu namanya orang pada giting dulu kan suka bercanda ambil topi dilempar-lempar gitu. Bau amat ya anjing. Kadang buat asbak. Tapi tetap dipakai lagi. Si goblok dibuat asbak. Lucu bang. Makanya kadang kejadian kayak gitu kita nggak nyangka kan kok kayak gini. Oke, terus? Setelah kita nongkrong di rumah Bek main PS. Kan kita lagi di cup kan, saya sempet tawarin, Bol main gak lu? Dia tuh datang langsung ke pojok, jadi kan kayak ruangan kotak begini ya. Saya pas banget di belakang pintu nih, dia di pojok sebelah kanan, gitu. nongkrong mainan HP nyender di pojok. Bol main gak lu? Gini doang, ya udah bodo amat itu loh, yang penting udah nawarin kan, main PS. Nih ngopi, dicengin sama temen yang lain kan sama Bek. Nih ngopi nih, rokok nih. Lu ada apaan sih? Kagak, udah kayak gitu doang. Kan kesel gitu gue. Kita nawarin ngapain nongkrong terus nah, ya kalau gitu ya? Iya benar juga. Lagi main PS tiba-tiba tuh kan kelar sempet ngajakin lagi Ibe gantian. Nih ngopi nih ngerokok. Lu gabung lah sini sama anak komplek, ngampung mulu lu. Digituin sama si Ibe. Kan diajak sendiri. Ya di zaman-zaman itu kan gitu. Ceng-cengannya begitu benar. Biasanya dia nimpalin. Ini enggak sama sekali enggak nimpalin, enggak ngajak, enggak ngomong ngebalikin, enggak. Diem aja. Kita bocah kenapa? Udahlah main PS tiba-tiba jam 1-an itu dia mutusin buat cabut. Gue cabut ya? Gue balik ya gitu. Ya elah lu. Ngapain sih lu? Diinin sama Ibe lagi kan Ibe emang ya gacor juga kan mulutnya. Kayak mak lu cantik aja bul, balik bul. Buah. Iya dasar anak emak digituin. Iya udah terus. Biasanya ya emang nggak tau biasanya gitu. Itu nggak dibalas gitu sama dia. Diem aja naik motor ya udah kita bocah kenapa? Wah lagi pusing banget kali, gila kali dia bentar lagi gitu sama teman. Gitu. Canda lagi kis-kisnya kena kali berantem mula sama bangnya. Kasihan ya. Kasihan percuma dikasihin juga bocah nggak ada otaknya digituin kan. Udahlah yang ngurusin. Lanjut tiba-tiba dia namanya kita main PS kan ada bosennya juga. Akhirnya udah fokus ke HP. Pertama Ibe lagi di grup. 3:30 subuh nih. Si botak ini kan kita punya temen di situ banyak kan. Ada si Ardi, Isna, si Ajis, ada si Nesta, banyak lah teman-teman saya di situ. Tiba-tiba si Ardi ini si botak ngechat di grup. Woi. Ya bocah tongkrongan gimana sih nggak ada ininya kan. Apa etikanya kan ngomong. Ada filternya. Iya, woi, gembul mati gituin kan. Gue belum bisa. Kita kaget yang ya anjing bocah bercandanya. Ini bercandanya nggak asik banget. Nggak asik banget lu nih bercandaan lu nih. Gitu karena posisinya dia habis nongkrong sama kita gitu loh. Iya. Jangan kayak dia lagi pusing, takut dia ngeliat di grup kan tambah down ya. Iya, walaupun niat mungkin dia bercanda gitu. Saya bilang situ, coba chat pribadi aja be. Di chat, tak, lu kalau ngomong yang bener bego. Kagak seriusan, baba gua bilang orang dia meninggal. Kan gitu bingung ya. Udah telepon. Ditelepon sama Ibe. Coba kita dengerin, merinding. Telepon sama Ibe kan. Be, si Tak, lu yang bener. Kagak, lu di mana sekarang? Gue di rumah Be nih sama si Onge, kan saya panggilannya Onge kan. Ini bocah meninggal, lu kata siapa? Baba gua tadi kan di musola, emang disuruh nyiarin. Jadi kayak gitu. Tuh katanya, itu temen lu tuh yang agak gemuk, yang bewokan. Yang biasa emang rumah dia kan sama masjid, apa musola, nggak terlalu jauh gitu. Wah, masa sih?
Cowok, ini bocah udah di sini nih, lu kesini aja. Lu di mana? Gue di saung nih di base camp. Diliatin di pub, rame bocah udah situ. Kita bertiga bengong. Lah, ini beneran gak sih bocah? Ayo udah. Akhirnya motor saya ditigain nih. Yaudah Bek, lu besok gak usah gawe udah. Ayo kita samperin dulu ke saung. Ya, kita pikirnya udah kemana-mana kan, bonceng 3 ke saung. Ada saudaranya juga di situ. Bukan si abangnya, saudaranya juga di situ. Ngobrol, mana bocah? Tahu dah kita bocah-bocah mau ke sono kemana? Di rumah sakit umum Bogor katanya di situ. Jadi akhirnya pada ke sana tuh. Udah yuk jalan, kita jalan kan. Jalan bareng-bareng tuh iringan motor. Satu motor ada 3 orang, gua itu 10 motor lebih itu ada. Rame kan kita ke rumah sakit umum Bogor, nyampe setengah 6-an. Nyampe di situ ada teman saya, jadi kan parkiran motor di sebelah kiri nih. Ada tempat, bukan tempat duduk kayak trotoar aja gitu. Iya, nongkrong lah di situ. Nongkrong itu. Teman-teman saya kardenan di situ juga pada nongkrong. Berhenti dulu. Bocah udah nyampe di situ, saya turun. Saya nanya kan, "Ceng, gimana sih Gembul keadaannya?" "Lah, kagak tahu gue, Ngeng." Dibilang gitu kan si Ceng. "Lah lu di sini." Lah orang gua aja dikabarin nih bocah lagi pada ini ya lagi pada minum-minum kardenan, gua disuruh ini doang katanya si Gembul kecelakaan. Lu kata siapa? Ini abangnya kan nih, japri gua di grup nih. Jadi kardenan juga punya grup. Cuma yang datang cuma beberapa orang doang lah. Kita duduk akhirnya ya di trotoar itu kita duduk ngerokok sambil kok bisa ya ini bocah gimana sih, biasanya takut nggak meninggal gitu pikiran kita gitu. Paling kesalahan apa gitu. Tapi keadaannya ngelihat nggak kalian? Kalau keadaan langsungnya enggak. Tapi dia meninggalnya karena ntar malamnya, jadi ada yang ngejelasin pas malamnya. Dan kita belum tahu. Cuma ada teman saya yang tahu keadaan si almarhum kayak gimana, itu ada si Gilang namanya. Cuma posisinya dia di dalam rumah sakit, bukan di trotoar ini. Berarti intinya setelah semua pada ngumpul, si Gilang udah dapet si almarhum, dibawa pakai ambulans ke rumah. Ke rumah. Udah beres lah ya, urusan rumah sakit udah beres. Dibawa ke rumah tuh. Ke rumah. Baru di situ tuh dia juga ini kecelakaannya karena apa tuh nggak tahu. Nggak tahu si Gilang. Nggak ada yang tahu. Gilang taunya keadaan almarhum doang gitu loh. Oke. Keadaan nih almarhum gimana tuh si Gilang tahu. Cuma yang lain nggak tahu, meninggal, ada yang bilang kecelakaan gitu-gitu doang gitu loh. Kayak simpang siur lah. Simpang siur, kita duduk jam 7. Lama banget. Ya kita bayangin dari setengah 6 kan. Jam 8. Kok belum ada kabar, akhirnya jam 9 ambulan keluar. Diiringi sama teman-teman saya ini dari Kardenar, ya ayo ambil motor, kita ikuti. Sampai di rumah. Belum ini di jalan saya sempat nanya Gilang kan. Saya nyamperin karena Gilang ada di rumah sakit. Saya kan kepo di situ. Saya mepet sih. Kenapa sih gitu ya? Nyamperin kayak gitu. "Lang, mana keadaannya?" Dia bilangnya hancur doang udah. Hancur kayak, hancur apa? Udah dah, gue ngejelasin juga bingung sama lu. Itu jelasin aja. Jadi naik motor sambil ngobrol. Mana nggak ada pakai helm kan, kalau ketilang rame banget lucu kan itu. Yasmin kan kita lewat. Dari situ kita itu nggak ada yang pakai helm, rame banget. Tuh kalau ketilang jalan kaki kita. Kita di situ ngikutin, singkat cerita nyampe rumah duka nih. Dikeluarin kan pak keranda rumah sakit, diangkat tuh ke dalam rumah pakaian apa ya, kayak kain orang lahiran gitu. Tuh kita nggak tahu jasad almarhum, maksudnya kayak nggak kelihatan cuma ke masa sih, kita bertiga bengong, saya, Ibe sama Bek tuh bengong. Beneran nggak sih? Kagak tahu dah gue. Jadi saling kagak tahu karena kita yang benar-benar bertiga. Yang terakhir gitu. Udahlah. Akhirnya sholatin sambil nunggu saudaranya dari Cikini juga kan. Datang sholatin habis Johor. Habis ininya di makam ini setelah sholat Johor ini. Makamin. Ya kita ngikut aja karena jarak dari situ tuh nggak terlalu jauh. Mungkin 20 menitan lah pemakamannya kan. Itu sambil di jalan bengong aja. Ini beneran nggak sih Lumbul? Masih nanya-nanya sendiri ntar ke ibu. Loh, gak tahu dah gue. Gimana ya? Kok bisa kayak gini? Di jalan kayak gitu-gitu terus. Nyampe di pemakaman nih. Saya berarti nongkrongnya tuh di deket kepala. Di sini ini B, sini teman-teman yang lain nih. Dan abangnya itu nggak ada. Abang yang selek sama dia nih nggak ada di situ. Nggak tahu nggak ikut atau emang saya nggak ngeliat, intinya di deket situ kan harusnya dia yang nurunin kan, nggak ada. Nunggu di sini aja bengong. Masa iya, badannya kan gede dia. Pas dibuka tuh kainnya itu merah semua. Kain kafannya. Kain kafannya. Jadi yang kain kafan putih itu ya mungkin 70% merah semua. Kaget kan di situ. Buset. Tadi yang dibilang sama si Gilang hancur ya. Ya mungkin salah satu buktinya ya itu. Dan pikiran saya belum tahu kalau
ya mungkin nih darah bisa keluar dari kuping, ngebersihnya nggak bersih gitu, atau dari hidung kan bisa jadi bisa kan. jadi. Masih kayak gitu loh, belum mikir sejauh keadaan almarhum kayak gimana itu belum mikir ke situ. Akhirnya sambil, lu gimana sih Bul? Kok bisa kayak gini? Gua muka-muka ya sedih sih di momen itu, ya sedih banget. Ada yang dikubur. Pas dikubur itu berarti pas diangkat kepalanya kan ya adalah salah satu temen yang ikut ngangkat kan. Dan saya agak takut juga sebenarnya. Itu jadi dari mungkin bagian sini atau itu ngucur. Keluar jadi darah. tes Netes. ke keranda. Jadi yang kepegangan ini netes. Angkat itu lah parah banget. Kok nyampe kayak gini ya? Kaget tahu dah. Lihat udah dah, jangan ngomongin dulu dah. Si B bilang gitu. Kuburin. Saya nganterin si B kan balik, kan arahnya ke sini, ini IB nih, dan saya sini. Sebenarnya dekat sama pemakaman umum kan, ke sana jalurnya. Saya harus nganterin dulu, nyampe balik, kan harusnya saya kerja juga kan ikut bapak pas itu. Dimarahin lah, main nggak tahu jam, ini udah siang, dimarah-marahin kan. Saya ngomong, saya habis ngelayat, temen meninggal, yang mana? Yang ini yang dulu yang suka kesini terus kalau ada bola gitu. Ya kasihan kan ibu juga karena kebetulan udah akrab juga, dan kalau main sama saya tuh ngobrol sama bapak. Sampai kadang udah ngobrol apaan terus aja. Kalau nggak dipisahin tuh nggak bakalan bisa. Iya ngobrol. Singkat cerita tahlilan pertama nih, ternyata tetangga si istrinya Bek ini yang ngelihat kejadian si almarhum itu. Jadi ceritanya? Pas ngobrol setelah kita ngaji kan mulailah namanya kampung kan gibah, ngobrol. Iya gue ngeliat ada motor kan, dia pakai motornya beat biru putih atau merah putih tuh. Keadaan dia tuh di belakang, dan itu emang jalanan tuh kayak gini bang. Tanjakan. Jadi nggak naik kayak gini enggak ya, kayak gini tapi naik terus. Landai naik ke atas. Itu posisinya kan dia bisa kan ya kita sebut Pak Ogah lah biasanya kan, yang muter-muterin truk gitu. Dia ngeliat kalau ini truk tanah ini nggak kuat nanjak, dan di belakang itu ada motor. Jaraknya nggak terlalu jauh bang. Orang gue ngeliat mungkin 2 meter kurang, kan deket banget bang 2 meter. Posisi dia nggak kuat, dia turun, dia motornya tuh sempat dibanting ke sebelah kanan. Nggak keburu, ban belakang kan udah double kayak gini nih, yang sebelah kanan belakangnya keinjak sininya. Jadi nyampe badannya tuh kebuka kayak gini. Kebelah jadi 2. Dari situ saya bilang, ya ini kok kayak gini banget, masa parah banget kayak gini sih. Iya bang. Nah itu ada Gilang juga kan, itu makanya itu nggak dijahit. Namun kenapa? Itu pakai solasi, jadi badannya itu solasi bang. Dijahit udah nggak bisa bang, karena udah terlalu dirapetin terus langsung dilakban kali ya. Yang solasi yang lakban hitam itu. Nah ini kan udah kejadian tuh, udah nih cerita. Terus kadang-kadang kayak gitu-gitu teman-temannya suka didatengin nggak? Ya itu di hari ketiga. Jadi pertama lancar aja biasa. Nggak ada apa-apa ya? Hari kedua biasa aja kan, di hari ketiga saya kan karena dari kemarin nginep nyampe pagi kan, saya mutusin buat balik 1:30 dan ini kejadian ke saya dulu. Entah ke temen juga udah ada. Ya terus? Jadi setelah saya pulang kan 1:30 saya pamitnya sama temen-temen yang di Bojong kan, yang deket-deket rumah duka gitu. Gue balik dulu ya udah malam. Ya elah lu ngapain sih balik? Udah sampai pagi, gue nggak kerja nih, gue dari kemarin. Udah hati-hati, saya masang handset. Karena keadaan gerimis saya masang handset tuh biar nggak jenuh di jalan gitu loh. Yaudah gue balik, cabut, salaman sama yang lain. Saya balik nih, balik kan lewat komplek, keluar ke sebelah kiri baru tuh jalan raya Bojonggede ke sana tuh kan Tajur. Saya jalan, tiba-tiba tuh motor mati. Entah itu berat atau gimana ya saya nggak kerasa ya, karena posisinya saya pakai handset juga. Itu ya sebenarnya agak berat sih, karena biasanya kan kita tahu pas ngegas gitu ya, kayak gitu, kayak ngeden aja. Tiba-tiba kontak itu ke off. Pikiran saya masih logika aja, mungkin dengkul saya karena motor matic, itu motor bisa mati kan. Saya nyalain lagi, cetek, jalan lagi, mati lagi. Kan bingung lah, kalau motornya mati masih on masih wajar, mungkin ada yang rusak kedalamannya gitu kan. Saya jalan lagi, saya liatin, ini mulai notice kan, kontaknya ke off sendiri. Itunya kelihatan, klak gitu. Karena mungkin ketiga kalinya saya udah fokus kan, itu mati. Dari itu udah feeling. Yang kebetulan saya peka juga kan, saya buka handset, posisi masih gerimis, 1:30, bener-bener biasanya kan ada lah Gojek atau segala macam kan, sepi banget. Itu sambil marah-marah, bukan takut sih enggak, marah-marah. Bul, gue dari kemarin udah ngebantuin lu nih,
gue capek banget, gue pengen istirahat dulu, ntar gue pasti main ke lu lagi. Dia ngomong kayak orang gila bang, sumpah saya ngomong malam-malam itu dini hari tuh saya ngoceh-ngoceh kayak orang. Jangan terlalu udah capek juga Iya, ya. kurang tidur kan dari kemarin. Iya. Kita jalan mati lagi, tapi saya pegangin. Jadi dibilang, Oh gitu. nah itu jadi apa ya? Dibilang horor mungkin horor, dibilang lucu ya lucu. Saya pegang tuh kontaknya. Jadi sebelah kanan itu ngegas. Bayangin aja itu kalah lagi. Jadi tangan saya yang kiri kalah. Tes. Kayak gini. Tes. Itu mungkin 17 kali lebih ada bang. Sampai rumah akhirnya. Belum juga begitu. Saya jalan lagi karena rokok habis. Saya mampir ke, kan kita harus lewatin seberangan rel nih. Sebelah kiri ada warung Madura nih. Saya mampir situ buat beli rokok. Emang langganan, sering beli di situ tiap main ke Bojo. Malam ya, kalau pulang malam. Saya di situ, saya turun. Ada abang Gojek di sebelah kanan saya nih, depan ruko. Saya masuk, bang beli rokok. Kan sini ada ciki-ciki nih, yang panjang-panjang. Iya, gantung. Bang Gojek ini ngomong, bang, temennya suruh turun. Hah? Kasihan itu. Yang berinding bang. Gue merinding. Sama gue juga. Tapi saya belum notice. Belum notice dia ngomong sama siapa. Iya. Saya bawa motor, tiba-tiba dia mungkin dapat orderan atau apa ya di jalan. Masih, itu nyampe rumah tuh motor masih mati. Masih begitu-begitu? Iya. Saya jalan, mati. Sambil ya saya akalin lah gitu. Saya nyampe rumah, masuk kan karena pagar saya tuh bisa keluar dari depan. Dan di depan rumah saya persis di 4 rumah, itu ada warung. Warung juga namanya Bang Jair, depannya ada pos kampling. Biasa nongkrong, bapak-bapak situ nongkrong lah gitu. Ngeronda. Saya balik, ya keadaannya mungkin karena capek ya. Biasanya kan saya cuci muka, cuci kaki, langsung baru tidur kan. Itu enggak. Saya masukin motor, saya tidur. Dalam mimpi saya ngeliat si almarhum. Tapi saya nggak bisa ngomong, dia ngomong, jagain mak gue yang tolong. Tapi kayak dia kayak ketarik kayak cahaya putih tapi Lama-lama kecil jauh hilang. Tiba-tiba suara ngaji dari masjid subuh. Iya, padahal itu mungkin kejadiannya nggak ada 1 menit atau 2 menit, nggak ada. Tapi dia pesannya adalah itu, Kayak jagain gitu, nyokap gue. Jagain nyokap gue, jagain mak gue nih. Saya bangun kan, besoknya kan kerja 6:30 tuh. Saya mau beli kopi kan, biasa di Bang Jair kan. Malasnya tuh langsung beli di situ, ntar duduk dulu jam 7 baru berangkat. Yang lebih kaget lagi bang, pas saya ke Bang Jair. Saya beli kopi, dia ngomong, lu semalam balik jam berapa gitu? Jam 2-an bang kayaknya, jam 2 kurang lah. Oh, gue kirain lu mau keluar lagi. Kagak bang, udah capek banget. Soalnya lu temen lu di situ mulu. Jadi di tempat saya duduk bang kalau tiap pagi di depan rumah. Kan dari Bang Jair ngeliat pagar rumah saya tuh kelihatan. Jadi kayak gini doang, udah ngeliat nih bocah suka nongkrong situ. Dia duduk di posisi saya tiap pagi duduk. Si Gembul ini. Dia samperin kan. Ditanya, karena sama Bang Jair pernah ceng-cengan gara-gara bola juga kan. Bang, lu ngapain di situ? Mandi ya pan, masuk. Diem aja sambil apa megang lutut. Jadi kayak meluk lutut gini aja. Tapi nunduk kayak gini. Ditegur nggak ngomong-ngomong, akhirnya dia cabut. Dia cerita baru. Di situ gua kirain lu mau keluar lagi karena lu bawa temen. Kagak bang, ke orang gua sendirian. Apaan orang teman lu itu yang biasa kesini kalau nonton bola? Yang mana sih bang? Itu yang biasa. Mikir. Wah masa sih? Di situ bang. Tapi saya nggak ngomong kayak, ini orang udah meninggal segala macam. Oh yaudah bang. Oh lu diem aja? Diem, cuma kayak kaget di apa yang orang abang ojek ini ngomong bener ini si almarhum atau gimana sih? Lu ke Ingat recall yang, tuh, iya, keinget di lagi situ. tuh yang abang Gojek itu. Baru di situ kan ya kerja lah udah kan. Kerja malamnya saya tahlilan terus, ya tahlilan. Baru setelah tahlilan kita mulai, dia saudaranya pada datang nih dari Bandung. Rame kan akhirnya. Jadi kita nggak melekin di situ kayak begadangin enggak kan. Kita pindah ke Saung dan ada bocah-bocah di situ. Yang lebih aneh lagi, ini teman saya namanya si Randy, nggak pernah nongkrong udah lama nih bang. Tiba-tiba datang, motor Scoopy turun. Dia ngomong, wah si Gebul nyamperin gua semalam. Jadi kejadian itu sama. Gila, dia samperin teman-teman itu. Ya? Disamperin si Randy ini, lu kalau ngomong yang bener. Kan saya belum ngomong juga ke teman-teman yang lain. Ternyata setelah itu sebenarnya banyak, cuma nggak ada yang berani ngomong langsung. Si Randy dulu ngomong situ, lu yang bener ego. Kayak sempet saya kesel, gue tampol lu kalau ngomong sembarangan. Kagak, coba duduk dulu sini lu jelasin. Jadi posisi si Randy, ini dari si Randy yang ngomong. Rumah dia kan gede nih, karena rumah bersalin lah. Dia sama tantenya sama neneknya doang, dan nama omnya. Ponakannya 2, dia ke kamar mandi. Pas di kamar mandi,
Itu jadi kayak lampu dimatiin. Dimatiin. Dia keluar lagi. Masih kayak film horor, men. Nyalain lagi, dia masuk lagi, mati lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia kesel, nggak jadi ke kamar mandi nih, duduk di sofa. Jadi sofanya tuh panjang, di sebelah sini buat 1 orang nih, ini kan meja. Di belakang sofa ini tuh yang buat 1 orang ada lemari, guci-guci gitulah. Terus ada yang kecil kayak vas bunga gitu. Ya orang punya kan biasanya aksesorisnya gitu. Terus dia tidur di kursi, pakai handset dia. Jadi pas posisi mau terlelap, itu handset ada yang nyabut bang. Tek. Dia kebangun, almarhum di samping, Pak begini aja. Di sampingnya dia? Di kursi yang 1 orang. Wah, salah. Jadi nyamping begini aja. Kaget dia. Ambil HP-nya dilempar. Tembus bang. Kena kaca lemari. Ya. Saya masih nggak percaya kan. Ya maksudnya temen yang lain nggak percaya. Tapi saya mungkin. Hancur. Jadi kayak jadi yang utuh tuh sebelah sini tuh udah kayak pecahan-pecahan kulit gitu. Daging-daging lupas, darah. Jadi seperti pada saat dia kecelakaan. Iya. Iya beneran sumpah. Akhirnya dia sering tuh ngobrol. Kita, masa sih ya? Baru si Ibe nyeletuk lagi. Iya, yuk. Ada kemarin, baba ini dilihatin sama si ini. Si ini siapa? Lu tahu kan si Dewi? Dewi siapa? Oh, nih rumahnya depan. Jadi cowoknya bang, itu ngapel ke si Dewi. Cuman jadi parkir di pinggir jalan, kan jalan kampung ya. Rumah ceweknya tuh masuk ke dalam, dia nunggu. Oh ya gang lah ya. Iya ditepok di belakang. Bang, pas nengok almarhum motornya tinggal lari ke dalam. Saya ceritain sama Ibe, di situ cerita semua bang. Wah, yang bohong. Udah kan, dari itu agak takut juga saya. Udah nongkrong, balik malam, saya balik besokannya nggak tahlilan nih bang. Saya tahlilannya di hari terakhir, hari 7. Saya datang situ baru bang, beberapa cerita nih rame banget. Jadi itu nero di Bojong doang. Yang paling itu kan Oasis ini kan komplek ya, saya bilang namanya kan Oasis nih komplek. Security-nya tuh 2. Pas kejadian almarhum meninggal, ini yang satu tuh nggak tahu. Security si A ini nggak tahu. Yang jaga kan yang B. Dan posisinya setelah meninggal dia nyamperin. Si A ini nggak tahu si almarhum ini meninggal. Yang tahu B itu yang posisi jaga si A. Berarti kayak ganti-gantian gitu tiap hari gitu. Itu dari kebun dan dia tahu. Oh no, yang bocah belakang pada nongkrong di saung. Minta rokok, Bang. Itu yang mesti masa sih Be? Dari B lagi cerita. Katanya dia minta rokok, Bang, dari pohon singkong. Kan jadi dia nyelit gitu ya. Jadi kayak masa sih aja. Ya jadi kayak gitunya banyak kejadian. Berarti semua orang melihat dia. Siapa aja di situ. Siapa aja di tongkrongan itu lah ya. Itu. Disamperin. Dan itu kejadian sampai berapa lama? Itu kurang lebih 40 hari, Bang. Wow, cuma nggak intens tiap hari. Iya, maksudnya ada aja. Ada akhirnya setelah 40 hari itu. Jadi kenapa ya ntar ada kenapa dia kayak gini gitu, Bang. Jadi kan setelah posisinya kita di saung nih, ngobrol, ada lagi si Roy. Temen itu setelah 7 hari ya. Si Roy ini udah tahu karena kemarin kan banyak cerita nih si Gembul nyamperin nih ke sini. Dia udah tahu, Bang, padahal dia jualan rokok pakai rolling door kan kamarnya. Dia nyampe setruk ringan 3 hari, Bang. Saya diceritanya sampai ketawa-ketawa. Si Roy ini? Iya, jadi katanya badannya ngelit. Sumpah nge. Badannya apa? Badannya apa? Ngelit. Jadi tiba-tiba tangannya tuh kayak gini. Alah. Itu sumpah, Bang, antar saya masa sama ketawa. Iya demi Allah. Sampai emang gue bilang. Nyampe diminumin susu, Bang. Dibawa 3 hari di rumah sakit, badannya ngelit tuh. Diminumin susu ya. Dia takut kayak orang setruk gimana sih? Iya. Jadi dia sadar nih, cuma dia nggak bisa ngendaliin badannya, tiba-tiba kayak gini, bukan kesurupan kata dia. Bukan. Saking shock gitu ngelihat kayak ginian. Nah, jadi apa nih kenapa dia bisa begitu itu kenapa sebenarnya? Jadi posisinya pas kita rame-rame dari tempat kejadian kan kita sempat ngasih air mawar ya, sama ngaji di tempat kejadian. Di situ tuh ya Ajis teman kita sempat kesurupan di situ. Kesurupan akhirnya suruh datang ke rumah almarhum nih. Di situ ternyata baju-baju si almarhum masih dinilai sama emaknya. Masih dia apa? Pegangin gitu kayak nggak rela. Emaknya nggak ikhlas. Emaknya tuh nggak ikhlas, nangis. Pas nyamperin kan ada yang lebih tua dari kita tuh, Abbas namanya. Dia nyamper dan ada abangnya di depan nih. Abbas masuk sama salah satu teman saya juga, saya pada di depan. Nangis. Jadi yang saya denger ya, Mak, ikhlasin aja si Ageng, kasihan di sana. Teman-teman pada didatengin. Nangis. Jadi teriak aja nangis. Ya kita nggak di depan
takut ya buat ke dalam ya. Dia ngobrol ya. Terus kejadian lagi sama si Roy. Roy tahu ternyata kenapa Randy disamperin dia gitu. Pernah punya masalah bang, masalah cewek juga. Katanya dulu disukain sama si ini. Jadi ada selek lah, itu alasan kenapa Randy itu dan dengan nongkrong lama sama kita. Ternyata ada selek sama almarhum. Oh, ceritanya gitu, makanya si Randy disamperin. Cuman pada intinya sebenarnya karena si ibunya nggak Nggak ikhlas. Baru setelah 40 hari kita ngaji, banyak mas sebenarnya. Itu dari beberapa Ya, orang apa itu, aja lah ya, wah buat banyak ceritanya. dari inilah segala macam. Setelah itu 40 hari kelar, baru rumahnya dikosongin sampai sekarang. Sampai sekarang, emaknya di mana sekarang? Emaknya katanya sih dengar dari teman saya yang di Bocah situ kan IB sama yang lain dibawa sama kakak yang perempuan nih ke Jakarta dan rumahnya tuh rumah itu nyampe dikosong itu nggak ada yang berani ngontrak bang. Oh, berarti masih ada barang-barang berarti dalam situ. Masih. Dan Rumahnya saya buat penelusuran bisa nggak tuh? Weh, nggak tahu deh. Iya kan? ngeri banget tuh. Itu rumah si Gembal, tapi Gembil dan Gembul. Si kakaknya yang laki Kakaknya kemana? Nggak masih tahu. di situ, Masih tinggal di situ? ada di situ. Oh, jadi rumah itu kosong cuma tinggal si kakaknya doang. Enggak pas kejadian 40 hari ini Oh, ya hilang. hilang aja. Abangnya Oh, abangnya nggak tahu. nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Dari setelah 7 harian lebih itu ya Jadi- mungkin hilang aja. Ceritanya ini adalah memang Tapi sampai sekarang udah masih didatengin nggak? Kalau mungkin pas awal-awal itu kan kalau sekarang sih enggak. Nggak. Cuma pas awal-awal itu kan ada orang ngontrak nih. Kan rumah kan yang saya bilang Iya. dia ngontrak kan di situ. Kan biasanya kalau kontrakan habis ganti orang Iya, baru. ganti orang baru. Itu Ini setelah nggak laku tuh, sampai nggak laku. nggak laku. Ada kejadian katanya di ini nama dia atau segala macam sih dia ditampakin terus lah sama ini. Terkadang orang nangis, kadang apa segala macam gitu-gitu doang. Itu dia cerita 3 saudara Gembal, Gembil, Gembul. enggak dong. Enggak ya? Jadi tadi intinya adalah sebenarnya ini adalah salah satu contoh persahabatan sebenarnya yang sampai si Angga ini saking dekatnya gitu Iya. ya. Mungkin cerita pertamanya disamperin adalah Angga dulu tuh yang Iya. tadi. Tolong jagain mak bokap gue. mak gua Iya. gitu ya. Mungkin seperti itu dan itu kalau mungkin bisa disimpulkan sebagai salah satu tanda bahwasannya jagain itu tolong ingetin juga. Udah gue udah meninggal. Diikhlasin. Udah ikhlasin aja gitu. Cuman mungkin kalau cerita yang lain ya perseteruan antara mereka sendiri Iya. sih. Tapi thank you banget nggak? Tapi gue yakin ceritanya. banyak juga Banyak sih. Mbak Bre, Om Bre yang Punya punya kejadian pengalaman yang kayak seperti gini ini. didatengin sama orang-orang terdekat. Iya. Kadang-kadang memang ada pesennya tuh. Kita harus dengerin baik-baik. Cuman kan ngeri ya Pak? Ya ngeri juga bos. Ngeri. Kalau gila. kalau cuman sekedar maaf nih ya maaf gitu ya. Ketemunya mimpi dan bagus gitu ya. Iya. Sih nggak apa-apa gitu. Daripada itu lagi tidur. Dilempar handphone tembus. Terus Nesta aja kan, saya punya teman Nesta ini, dia kan kerja di Jakarta nih. Dia nggak sama sekali nggak tahlilan dan rumah dia depannya tuh saung. Posisi dia mungkin di 8 hari atau 9 hari balik dari Jakarta kan 7 harinya udah kelar. Dia nongkrong di saung sendiri. Posisinya duduk kan saungnya harus naik tangga nih. Dia duduk, posisinya duduk dia senderan, jadi ada bambu buat nyender. Karena kedatangan almarhum dari dulu itu suka lewat kayak kebun gitu kan, di situ belakangnya kebun nih bang, suka itu dia ditampakinnya kayak gitu, Bang. Jadi posisinya gini nih, tangannya di bambu, palanya begini sambil itu lari meriang dia teman saya. Tapi gini, kalau kan sampai sekarang lu pasti masih doain Gembul ya, ya untuk semoga tenang arwahnya dan segala macam gitu. Kira-kira lu ada pesan nggak buat Gembul? Sekiranya nih, moga-moga pesannya bisa nyampe lah ke Gembul gitu. Ya, Yang semoga ditempatin di sisi yang terbaik sih bang. iya, amin. Kayak gitu. Dengan segala permasalahan dia dulu ya, mudah-mudahan lebih tenang ya. Mungkin ya itu cara terbaik lah daripada pas hidup kayak gitu. Takutnya Dia malah beda ya, gitu ya. ya. Kemarin itu keinginannya. keinginannya kan gitu, nggak masuk di logika gitu. Kayak kita suka sama temen bercanda-bercanda tiba-tiba ngomong gitu kan tetap nggak percaya bang. Iya. Jadi lu sebagai temannya paling tidak mendoakan yang jauh lebih baik lah ya, Iya. dengan kondisi sekarang. Titip, Ya, wes. titip doain terus Gembul ya. Jangan sampai gak didoain lah. Ajak teman-teman yang lain. Enggak, makasih ya. Iya. Ya wes, thank you banget Angga. Jauh-jauh dari Cibinong. Dari Cibinongs, ceritanya lengkap, detail, dan endingnya yang lumayan ngeri. Endingnya nggak plot twist. Gak plot twist Nggak sih plot Pak, twist cuman ini. maksudnya tapi ya memang itu sih kalau teman memang begitu ya, orang yang benar-benar sayang sama kita ya. Silakan kalau yang punya cerita yang mirip sama atau bahkan mau yang lebih lagi
pengalaman DM, pribadi, boleh DM. silakan DM dulu gitu ya. Subscribe jangan lupa. Ih, lancar gua. Setelah sekian lama. Iya, karena Subscribe, kan Ci. minum air putih terus. Benar. Bagus. Jangan lupa Lencong. lencong. Locek maksud gua. Lenteng-lenteng Kenapa Ya. jadi lencong? setiap hari Rabu dan yang jempol. Oh iya, itu terima kasih. Apa namanya? Like. Super thanks. Iya, itu. gila. Ya, Oke. kita ketemu lagi next Wednesday di new episode. Thank you guys. Thank you. Sampai ketemu lagi. Salam. Olahraga. Bukan dong.